Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Wahyu Puspita Widianti dengan nomor NPM 2086206007 akan menyampaikan strategi pembelajaran DLA atau menyimak dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Mari kita simak apa yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabar kita hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mari semuanya berdiri dan kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita bersama-sama membaca Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, anak-anak hebat semua ya, semangat sekali pagi ini. Setelah itu, Ibu akan mengecek absensi siswa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Oh, ternyata hari ini anak-anak masuk semua. Bagus sekali. Tetap pertahankan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks fiksi. Siapa sih yang pernah membaca buku fiksi di sini?
Wah, ternyata banyak sekali anak-anak yang pernah membaca buku fiksi. Nah, sekarang Ibu ingin tahu, siapa ya yang tahu apa judul cerita fiksi? Iya, betul sekali. Ada asal-usul kota Surabaya, ada asal mula Danau Toba, asal mula kota Banyuwangi, dan masih banyak lagi. Nah, di pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan teks fiksi. Apa sih teks fiksi itu? Teks fiksi adalah cerita yang berasal dari imajinasi. Nah, kali ini Ibu akan menceritakan tentang teks fiksi legenda terjadinya suatu tempat. Nah, kali ini Ibu akan menceritakan ke anak-anak tentang asal-usul kota Surabaya. Nah, coba dengarkan sebentar ya, Ibu akan menceritakan asal-usul kota Surabaya kepada anak-anak. Nanti Ibu juga akan menjelaskan sedikit tentang unsur dari teks fiksi. Nah, dahulu kala di lautan lepas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dan juga buaya. Mereka berkelahi karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, jadi tidak ada yang bisa saling mengalahkan. Pada suatu hari, ikan sura berkata pada buaya, "Buaya, aku lelah bertengkar terus-menerus denganmu." Dan buaya pun menjawab, "Sama sura, aku juga lelah terus bertengkar berburu mangsa denganmu." Nah, untuk menghindari perkelahian terus-menerus, akhirnya ikan hiu sura punya rencana agar perkelahian antara mereka berhenti. Ikan hiu sura berkata, "Untuk mencegah perkelahian kita, bagaimana kalau kita membagi tempat? Sebaiknya aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan kamu berkuasa sepenuhnya di daratan." Mendengar kesepakatan itu, buaya setuju. Akhirnya, sejak saat itu mereka berdua berbagi daerah berburu mangsa. Ikan hiu sura mencari mangsa di air, sedangkan buaya mencari mangsa di darat. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan itu, maka tidak ada perkelahian lagi antara ikan hiu sura dan juga buaya. Awalnya rencana mereka berjalan sesuai kesepakatan, tapi lama-kelamaan ikan hiu sura mencari mangsa di sungai yang menjadi daerah kekuasaan buaya. Awalnya perbuatan itu tidak diketahui oleh buaya, tapi pada suatu hari buaya mempergoki ikan hiu sura sedang mencari mangsa. Ditegurlah ikan hiu sura oleh buaya. "Sura, ini kan daerah kekuasaanku. Kenapa kamu mencari mangsa di sini?" Tapi ikan hiu sura mengelak. "Loh, sungai ini kan masih daerah air, berarti menjadi kekuasaanku." "Tidak bisa, Sura. Kesepakatannya kan seperti itu. Kau mencari mangsa di laut dan aku mencari mangsa di darat." "Tidak bisa, buaya. Kedua binatang ini saling bertengkar. Lalu terjadilah perkelahian antara mereka. Perkelahian sengit tidak bisa dihindarkan." Ikan hiu sura dan buaya bertarung lama sekali. Sampai akhirnya ikan hiu sura kembali ke laut dengan luka yang sangat parah. Begitupun buaya. Dia juga mengalami luka yang parah akibat digigit oleh ikan hiu sura. Sejak saat itu, perkelahian antara ikan sura dan buaya dinamakan oleh warga Surabaya. Perkelahian antara ikan hiu sura dan buaya sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Dan perkelahian itu dikait-kaitkan dengan nama atau asal-usul kota Surabaya. Nah, itu tadi sedikit contoh dari cerita fiksi, yaitu asal-usul kota Surabaya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu ke anak-anak, siapa sih tokoh utama dalam cerita ini? Ya, betul sekali. Tokoh utama dari cerita ini adalah ikan hiu sura dan juga buaya. Nah, tokoh utama itu ialah tokoh yang berperan penting dalam suatu cerita. Ada pula tokoh tambahan. Tokoh tambahan itu sebagai pelengkap. Apakah di cerita ini ada tokoh tambahan? Oh iya, tidak ada tokoh tambahan dalam cerita ini. Nah,
Sekarang ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok menuliskan atau mencari satu buah judul cerita fiksi serta menentukan tokoh utama serta tokoh tambahan. Ibu akan membagikan lembar kerja yang bisa dikerjakan oleh anak-anak. Untuk yang tidak bisa bertanya ke ibu, tapi secara bergantian ya. Nah, bagi yang sudah selesai nanti bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas dan ibu akan memberikan nilai kepada anak-anak. Nah, tidak terasa waktu kita hari ini sudah habis. Sebelum ibu mengakhiri pelajaran hari ini, ibu ingin bertanya pada anak-anak, apa sih yang sudah dipahami anak-anak tentang materi hari ini? Wah, ternyata anak-anak sudah paham apa itu teks fiksi, contoh-contoh teks fiksi, apa itu tokoh tambahan, apa itu tokoh utama. Bagus sekali. Apakah ada yang belum dipahami oleh anak-anak? Jika belum, anak-anak bisa menanyakan kepada ibu. Wah, hebat sekali kalau anak-anak sudah paham. Baiklah, minggu depan kita bertemu lagi dengan materi selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna jatinabahu. Berdoa selesai. Terima kasih untuk perhatian anak-anak hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.